Pada saatnya sekarang sudah bagian ke-15 natural solution part 15. Semoga sharing saya nantinya itu bisa memberi manfaat, bahwa akan saya berikan ulasan dulu sejenak. Kita telah menggunakan teknik vegetative care. Vegetative care itu kawan ya, itu keuntungannya perakaran di bagian atas seperti ini. Kemudian fokus kita pada perakaran di bagian atas. Untuk mengisi media-media seperti pot ini dengan kompos-kompos hijau daun, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga fokus betapa pentingnya tumbuhan lumut. Jadi saya sering memberikan sharing, bahkan upload video saya yang pertama kali, bahwa tumbuhan lumut itu sangat penting untuk tumbuhan, juga bisa digunakan untuk pupuk. Banyak fungsi dan manfaatnya, dan kita sudah lakukan dalam waktu memang sudah lama. Kita siram terus rawatan vegetatif akar di bagian atas, ternyata juga memunculkan tumbuhan yang lain. Nah, ini ukuran pot sekitar 40 kawan, berisi media tanam tanah. Akan kita angkat agar nanti lebih jelas, sebab kita ada hal-hal yang penting tentang perakaran, juga tentang faktor-faktor akar generatif, juga generatif fase, yang dimana tanaman itu kadang-kadang kalau kelengkeng tentu ada yang dari biji, tetapi generatif fase seperti kelengkeng itu juga melalui perakaran seperti ini. Jadi fase generatif pada tanaman itu terutama adalah perakaran mampu memunculkan anakan atau tunas baru, sehingga tanaman itu bisa tetap mempertahankan generasi ke depannya. Kita simak yuk, kita angkat dulu pot ukuran 40 sambil olahraga. Semoga kuat kawan, kita coba. Semoga kuat kawan, kita coba saja. Ya, masih kuat. Ini bobot sekitar 70 kawan, berisi tanah. Pot ukuran 40. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, masih diberi tenaga, kita kuat mengangkat dari bawah ke atas, bobot sekitar 60 sampai 70. Akan saya ulang kembali. Saya memberikan tip untuk di tabulan pot, apalagi lantai 1. Manfaat rawatan vegetatif, saya beri istilah sendiri, vegetative care, di mana kita memfokuskan tanaman ini perakarannya di bagian atas. Sebab selama ini teknik untuk merawat tanaman atau cara untuk merawat tanaman itu kawan, dengan cara pemupukan baik dari obat kimia, non kimia atau kompos, air cukup, matahari cukup, dan kadang-kadang medianya itu selain media tanah. Tapi usahakan media tanah juga bisa dicampur dengan media batu-batuan, misalnya batu-batu alam kita, sekitaran kita. Saya juga akan memperjelas lagi sebenarnya fungsi batu-batuan dan tanah dan air hujan matahari, akan saya perjelas lagi, dimana menjadikan zat-zat seperti fosfat sehingga ketika reaksi matahari, batu-batuan, tanah, kemudian terkena air, tumbuhan itu dengan alami, kalau memang tumbuhan alami tetap bisa subur kawan. Nah, itu tentu kelanjutannya banyak yang akan saya berikan sharing, tetapi kita sekarang fokus ke rawatan vegetatif dan manfaatnya itu seperti ini. Setelah dalam waktu yang sangat lama, tumbuhan ini kita siram dengan tumbuhan lumut. Jadi tumbuhan lumut air kawan, atau lumut darat nggak apa-apa. Tumbuhan lumut air itu kalau kita gunakan manfaatnya, lumut-lumut seperti ini, untuk memupuk, menyiram tanaman dengan teknik vegetatif dalam waktu yang lama, akhirnya juga media bagian atas itu memunculkan tumbuhan-tumbuhan lumut, entah itu lumut hati atau lumut darat. Akhirnya memunculkan juga tumbuhan-tumbuhan jenis yang lain, mungkin yang koleksi-koleksi belum kita miliki, seperti tumbuhan pakis darat dan sebagainya. Inilah manfaat rawatan vegetatif dengan teknik pemupukan alami, kompos, daun-daunan, bisa sampah dapur, juga dengan tumbuhan lumut. Itu sangat penting bagi kita penghobi tanaman di lahan
sempit di lahan luas. Kalau kita terus memicu tumbuhan kita di pot dengan kompos-kompos daun, hasil rembesan dari kita menyiramnya itu juga akan menghasilkan rembesan-rembesan berupa media-media tanam yang telah kita sebut kemarin, Natural Solution Pak 14. Sekarang bagian ke-15. Pentingnya rawatan vegetatif, dan kita sekarang juga memperjelas lagi tentang tanaman-tanaman yang tumbuh juga. Ini semua juga harus kita yang memberikan solusi inovasi bahwa penyiraman tanaman ini sangat penting. Terutama kita campur, kita pupuk dengan kompos hijau daun juga tumbuhan lumut air atau tumbuhan lumut darat, nggak apa-apa, kita taruh di atas perakaran di bagian atas. Tentu lama kelamaan akan berlumut juga kawan, entah lumut darat entah lumut hati. Nampak media atas ini nampak hijau, akhirnya juga bisa memunculkan tumbuhan-tumbuhan alami yang lainnya seperti tumbuhan pakis. Kita dekatkan kamera kawan, kita juga tentu akan merawat tanaman ini, sebab ini termasuk rawatan vegetatif, di mana tingkatan rawatan vegetatif itu selain bagus, subur, tahan bertahun-tahun, juga bisa dalam fase generatif dan vegetatif itu siklus normal, tetapi juga bisa menumbuhkan tumbuhan yang lain karena manfaat dari tumbuhan lumut itu sendiri. Kalau memang sudah menyatu dengan rawatan vegetatif, tumbuhan yang lain akan tumbuh. Kita dekatkan kamera. Ini bagian ini agar tampak kawan dari kamera, yang bagian depan ini. Ini jenis tumbuhan pakis kawan, bisa menempel seperti ini. Agar jelas coba kita potong beberapa akar dari tanaman kelengkeng ini, dimana tanaman ini dalam vegetatif perawatan, vegetatif care, kita selalu memupuknya dengan tumbuhan lumut air. Akhirnya sekitaran ini nampak hijau semuanya, itu seperti tumbuhan lumut hati atau lumut darat. Akhirnya tumbuhan lumut hati, lumut darat bisa memunculkan tanaman-tanaman jenis pakis, jenis lumut seperti ini. Oleh sebab itu tumbuhan pakis itu adalah tumbuhan yang kedua kali setelah tumbuhan lumut hidup di muka bumi ini. Tumbuhan pertama kali yang menghiasi bumi adalah tumbuhan lumut. Kemudian yang kedua adalah tumbuhan pakis, di mana tumbuhan pakis ini banyak sifat-sifat keunikannya. Bisa di ranting kering, bisa menempel di batuan, bisa di tanah, bisa seperti ini. Kita gunting saja kawan, ini kita gunting. Maksud untuk menggunting ini agar kita memberi celah agar tumbuhan ini nantinya juga bisa berumbi. Sebab ada beberapa jenis tumbuhan jenis pakis ini bisa berumbi. Nah, salah satu jenis tumbuhan yang berumbi di pohon yaitu tumbuhan pakis kawan. Jadi salah satu jenis tumbuhan di dunia yang mampu mengeluarkan umbi di pohon di ranting kering adalah tumbuhan pakis. Natrium klorida hebat, tentu pemicu ini semua juga kita memberikan judul Natural Solution, di mana tumbuhan pakis itu tumbuhan yang unik. Salah satu tumbuhan di dunia yang bisa berumbi di pohon dan di ranting kering adalah tumbuhan pakis. Tetapi kita juga sudah memberikan sampling bahwa ternyata tumbuhan pakis juga bisa berumbi di media tanam tanah. Kita telah mencoba. Tentu kita akan menjaga dan merawatnya baik-baik. Kita potong terus kawan ini, kita potong. Ini semata-mata untuk mengurangi akar tumbuhan ini, nggak apa-apa, supaya ini terpicu kesuburannya tumbuhan pakis ini. Sebab ini ada beberapa jenis, maksud saya ada lebih dari satu jenis dan kita tidak tahu persis nantinya. Banyak hal hayati tanaman-tanaman kearifan lokal kita, di mana alam kita itu sangat indah, sangat subur, sangat baik. Tentu banyak sesuatu yang belum kita ketahui. Agar ini semuanya saya sebagai selaku pengunggah video juga ingin mengetahui hal yang lebih banyak tentang kearifan lokal, tentang hayati tanam-tanaman di alam sekitaran kita semua. Juga demikian syarat untuk saya, untuk pecinta tanam-tanaman dan yang menyukai unggahan video Bangkus. Semoga kalian semuanya, sahabatku semuanya juga selalu bersemangat. Banyak saudara-saudaraku di sekitar saudaraku di alam kita, di negeri kita,
sesuatu yang belum kita ungkap, sesuatu yang belum kita unggah. Tentu harus kita yang selalu untuk memulainya. Selalu semangat para sahabatku. Semoga kita menemukan keunikan, manfaat-manfaat dari kita. Seorang penghobi tanam-tanaman. Nah inilah juga ini perakarannya sampai ke sini. Ini perakaran tumbuhan pakis kawan. Ini tentu kita akan pindahkan ke media tempat yang lain, misalnya di tanah atau lain. Tapi ini masih kecil. Nah, cara kita merawat, bagaimana jika sahabatku semuanya di potnya menemukan tumbuhan lumut yang memang secara kebetulan atau alami tumbuh seperti ini. Tumbuhan pakis darat juga bisa kita katakan seperti ini. Sebab ini medianya lumut dan tanah menempel, ketika tumbuh lumut akhirnya menumbuhkan tumbuhan yang lain. Siram-siram coba kita bersihkan ini semua, lumutnya mengikut, kita bersihkan lumutnya juga. Kita berusaha berikan celah seperti ini. Nah ini ada perakaran. Nah ini akar, ini termasuk akar dari tumbuhan pakis kawan. Mungkin kalau nanti pertumbuhan yang optimal, semoga bisa cepat memunculkan umbi. Memang tidak kita dapati kalau di medium tanam tanah tumbuhan ini biasa tumbuh, tetapi untuk mengeluarkan umbinya itu kadang-kadang belum kita jumpai. Jenis tumbuhan ini mengeluarkan umbi itu biasanya di pohon-pohon ranting kering. Salah satu spesies tumbuhan yang saya ketahui yang mampu berumbi di ranting kering adalah tumbuhan pakis. Kemudian atasnya seperti ini juga kelihatannya jenis yang sama, tetapi ada sebelah ini jenis yang lain tapi masih kecil sekali. Kita bandingkan, tentu ini semoga jenis yang lain. Nah ini kawan, ini kita teksturnya tuh sangat berbeda, tentu berbeda dengan seperti ini, berbeda kan. Kita perhatikan teksturnya itu berbeda. Semoga ini juga nampak kalau pertumbuhannya biasa seperti ini dari kecil kawan. Nah ini kita loh, kalau jenis seperti ini identik, ini sama. Nah ini sama, tetapi ini nampak lain. Kita bandingkan. Nah, kita bandingkan. Nah, ini lain kan. Kalau jenis ini tentu lain. Semoga ini tumbuhan lumut. Nanti entah jenis apa, kita lama sekali untuk merawatnya. Kelihatannya belum seberapa terpicu tingkat kesuburannya. Nampak masih kecil. Kita dekatkan kamera, kita rawat sedikit-sedikit kawan dengan kehati-hatian kita. Kita putar. Nah, kita putar. Berat kawan antara 60 sampai 70 ini. Ukuran pot 40. Berupa media tanam tanah dan campur batu-batuan. Juga media pot yang untuk tanaman teknik vegetatif, selain tanaman berumbi itu juga akan bagus untuk tempat media tanam. Sebab sudah perakaran di bagian atas, kemudian potnya nampak pecah-pecah seperti ini. Tentu
oksigen yang diperlukan oleh tanaman ini sangat terpenuhi. Nah ini penting kawan. Kadang-kadang kita menggunakan media tempat pot itu asal itu bagus saja. Tidak seperti itu. Yang kita harapkan tidak seperti itu. Tentu ada segi kebaikan-kebaikan, manfaat positif ketika pot-pot itu sudah pecah-pecah. Jadi ini ada calon daun baru kawan, ini nampak kecil sekali. Oleh sebab itu kita menyatakan bahwa ini adalah jenis tumbuhan pakis tetapi mungkin punya tekstur yang jarang kita ketahui sebelumnya. Kita coba lihat. Nah, tekstur tunas barunya ini nampak seperti ini. Tentu saja ini sulit untuk dilihat kamera kawan, karena mungkin terlalu kecil. Nah seperti ini, bawahnya nampak hijau seperti ini. Lah ini pemunculan daun baru seperti ini. Nah ini tentu bukan tekstur pakis yang sering kita ketahui. Coba kita picu aja dengan lumut kawan. Tumbuhan lumut itu banyak manfaatnya. Dimana tumbuhan lumut itu mampu menyediakan energi oksigen juga air. Maksudnya energi air di saat musim-musim tertentu. Ini lumut kawan, akan coba kita tempatkan yang bagus. Ini adalah rawatan saya yang sekiranya sahabatku menemui faktor tumbuhan seperti ini, semoga bisa melakukannya akan lebih baik dan sesuaikan situasi kondisi di daerah sahabatku semuanya. Kita coba berikan batasan saja ini agar lumutnya nanti itu tidak keluar, maksudnya tidak lepas setelah kita siram air.
juga jenis tumbuhan-tumbuhan yang masih kecil-kecil tampaknya kita belum mengetahui entah tumbuhan apa, entah nantinya bisa berkembang biak, tumbuh kembang dengan baik atau tidak kawan. Kita juga banyak hal nantinya yang akan kita ketahui bersama-sama. Pentingnya rawatan vegetatif, teknik vegetatif, kita manfaatkan natural solution teknik saya dan natrium klorida hebat, di mana kita selalu betul-betul memanfaatkan tumbuhan lumut air sebagai pupuk tanaman. Itu sangat bagus. Natural solution juga saya tambahkan di bagian ke-15 bahwa tumbuhan itu dari generatif fasenya itu biasanya dimulai dari perakaran. Yang kedua dari biji-bijian. Jadi generatif fase yang pertama itu biasanya dari perakaran. Jadi tumbuhan apapun akan mampu mengeluarkan anakan atau tunas baru melalui perakaran. Kemudian yang kedua juga melalui biji-bijian. Oleh sebab itu generatif fase itu kalau diartikan sebagai mempertahankan keturunannya di saat mengalami generatif fase, berbuah, kemudian buahnya itu ada biji, kemudian menimbulkan tunas baru. Tetapi generatif fase masa pembuahan itu adalah segi manfaatnya adalah manfaat untuk manusia. Tetapi kalau untuk mempertahankan kelangsungan hidup generasi kedepannya itu ada dua, melalui perakaran dan juga melalui buah-buahan atau biji-biji buah. Oleh sebab itu kadang-kadang tumbuhan itu untuk mempertahankan generasi kedepannya agar eksis dan tetap adanya, maksudnya eksis adanya, itu tidak harus melalui dari pembuahan atau biji-bijian. Sebab banyak tanaman itu yang mempertahankan generasi kedepannya agar eksis rata-rata dari perakaran, dan perakaran itu seperti kelengkeng ini mampu menumbuhkan anakan baru atau tunas baru. Di fase generatif tanaman agar eksis ke depannya, nomor satu adalah melalui perakaran. Dan proses perakaran pada tumbuhan itu kadang-kadang muncul tidak harus disertai dengan proses pembuahan melalui biji-biji dulu. Tetapi fase mempertahankan generasi tanaman kedepannya adalah satu adalah dari perakaran, yang kedua dari pembuahan melalui biji-biji buah. Semoga natural solution bagian sharing bagian 15 ini memberikan arti baru untuk sahabatku semuanya. Silahkan buktikan sendiri. Tumbuhan dalam mempertahankan keturunannya agar tetap eksis ke depannya, tidak musnah. Nomor satu adalah pertumbuhan tunas dan anakan baru adalah dari perakaran. Yang kedua dari pembuahan ada biji-biji buah, akhirnya memunculkan tunas-tunas baru. Sekiranya sahabatku semuanya bisa bertanya, dan silahkan melalui WhatsApp yang telah saya sediakan, bisa melalui kolom-kolom komen. Dan semoga ini tidak menjadikan keilmuan yang bertentangan kawan, tapi kita bisa buktikan sama-sama bahwa tanaman itu, tumbuhan itu untuk mempertahankan agar eksis ke depannya demi keturunannya, agar tetap eksis, itu nomor satu adalah melalui perakaran, di mana setiap tumbuhan itu perakarannya itu akan mampu memunculkan tunas baru atau anakan-anakan baru seperti pohon kelengkeng ini. Nah, selama ini kita menganggap fase generatif itu adalah fase di mana tumbuhan itu mengalami proses pembuahan, kemudian melalui biji-biji buah bisa memunculkan benih-benih baru. Tetapi tidak kawan. Dari perakaran pun juga bisa memunculkan tunas-tunas atau anakan-anakan baru. Banyak tunas-tunas baru seperti ini yang muncul dari perakaran
ketika kita menggunakan teknik rawatan vegetatif, media tanam panas, komposisi daun, kita siram, kita picu terus dengan pupuk-pupuk tumbuhan lumut air, lumut darat, atau untuk mengantisipasi berkembangnya aktivitas biologi tanah, mikroba tanah yang berlebihan, baik cacing tanah, kita bisa bantu dengan pupuk-pupuk seperti NPK 16 dan lain-lain. Natural Solution Pak 15, banyak yang saya ungkap, banyak yang saya unggah. Manfaat tumbuhan lumut, manfaat teknik rawatan vegetatif, memunculkan tumbuhan-tumbuhan jenis baru, tumbuhan alami. Tumbuhan lumut adalah permulaan awal kehidupan di muka bumi. Kemudian yang kedua adalah tumbuhan pakis, dari sifat-sifat karakter tumbuhan yang saya ketahui. Juga faktor generatif tanaman itu rata-rata memunculkan itu dari perakaran. Sebab banyak tanaman itu yang bisa berbuah tetapi tidak memiliki biji-biji buah. Oleh sebab itu faktor generatif tanaman untuk mempertahankan ke depan keturunannya agar eksis adalah melalui perakaran. Semoga kita semua selalu semangat, dan jika saya sebagai manusia tentu banyak kesilapan, banyak kekurangan. Mari kita selalu untuk belajar bersama-sama. Salam teknik rawatan vegetatif Natural Solution Pak 15 Agus Wito Channel.